Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan materi matematika kelas 4 tentang taksiran. Sebelum Bapak masuk ke dalam materinya, coba kalian buka terlebih dahulu LKS-nya di halaman 12. Kalau semuanya sudah dibuka LKS-nya, Bapak langsung akan menjelaskannya. Taksiran. Taksiran disebut sebagai perkiraan yang disimbolkan dengan lambang atau logo seperti sama dengan. Cara melakukan penaksiran dengan pembulatan angka terlebih dahulu. 1. Bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak bernilai negatif atau dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Taksiran pada bilangan cacah terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah taksiran tinggi atau taksiran atas. Yang kedua taksiran bawah atau taksiran rendah. Yang ketiga adalah taksiran terbaik. Taksiran tinggi atau taksiran atas yaitu dilakukan dengan cara semua bilangan yang akan dioperasikan dibulatkan ke atas terlebih dahulu. Yang kedua adalah taksiran bawah atau taksiran rendah. Dilakukan dengan cara semua bilangan yang akan dioperasikan dibulatkan ke bawah terlebih dahulu. Yang ketiga adalah taksiran terbaik. Dilakukan dengan cara semua bilangan yang akan dioperasikan dibulatkan ke dalam puluhan, ratusan, atau ribuan terdekat terlebih dahulu. Jika angka satuan dari suatu bilangan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Apabila angka satuan dari suatu bilangan sama atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Contohnya, jadi seperti ini. Misalkan untuk taksiran atas itu dibulatkannya ke atas. Untuk taksiran rendah atau bawah itu dibulatkannya ke bawah. Jadi kalau untuk taksiran itu sama seperti bilangan bulat. Ya. Jadi dia itu membulatkan bilangan. Baik itu taksiran atas, taksiran bawah, atau taksiran terbaik. Contoh untuk taksiran atas, misalkan 383. Nah, 83 ini dibulatkan menjadi 84 atau 85 untuk taksiran atas. Jadi 384 atau 385 kalau dibulatkan. Selanjutnya untuk taksiran bawah, misalkan 383 berarti dibulatkan menjadi 380. Untuk taksiran terbaik itu dilihat dari di belakang angkanya atau angka terakhir. Misalkan kayak tadi 383. Nah, 3-nya ini misalkan di bawah 5 atau angkanya di bawah 5, berarti dibulatkan dia ke bawah menjadi 380. Kalau misalkan 387, kan itu angkanya di atas 5. Berarti dia dibulatkan ke atas menjadi 390. Paham anak-anak? Yang kedua adalah bilangan pecahan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa bilangan pecahan terdiri dari angka pembilang dan penyebut. Pecahan juga terdiri dari 4 bentuk, yaitu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Yang pertama adalah taksiran pecahan biasa dan campuran. Cara melakukan taksiran dengan membuat garis bilangan. Dilihat oleh kalian coba di halaman 13. Itu ada garis bilangannya dan caranya itu. Misalkan di sini contohnya ada taksiran 1/2/7. Nah, 1/2/7 itu sama aja dengan 2/7. Ya. 2/7, maka taksirannya adalah 1. Karena pecahan lebih dekat dengan angka 0. Nah, lihat. 2/7 itu dekat dengan angka 0. Ya. Dan dekat dengan angka 1. Maka taksiran dari 1/2/7 itu adalah 1. Yang kedua adalah contohnya taksiran 2/4/5. Berarti sama aja seperti 4/5. Maka taksiran 2/4/5 adalah 3. Karena nilai pecahan lebih dekat dengan angka 1. Lihat, 4/5 dekat dengan 3/5 dan 5/5. Maka taksirannya adalah 3 dan dekat dengan angka 1. Angka 1 di 5/5. Yang kedua adalah taksiran desimal.
Taksiran desimal dilakukan dengan cara membulatkan semua suku, kesatuan atau puluhan terdekat. Aturan penaksiran desimal, kesatuan atau puluhan terdekat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika angka persepuluhnya kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Yang kedua, jika angka persepuluhnya lebih dari 5, dibulatkan ke atas. Contohnya, tentukan taksiran dari bilangan 7.351,75. Berarti yang dibulatkan itu adalah 51. Taksiran dari 7.351,75 yang dibulatkan itu hanyalah 51. Maka setelah ditaksir atau setelah dibulatkan menjadi 7.352. Karena sepersepuluh angka 7 sehingga dibulatkan ke atas. Yang ketiga adalah taksiran persen. Taksiran persen dilakukan dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan bilangan persen. Contoh, tentukan taksiran diskon 30% dari harga kaos 145.000. Nah, caranya di situ adalah 145.000. Kita ambil angka terakhirnya yaitu 5. Berarti kalau 5 sejajar dan ke atas dibulatkan menjadi ke atas. Maka 145 itu dibulatkan menjadi 150. Maka caranya yaitu 30 dikali 150 dibagi 100 sama dengan 45.000. Yang ketiga adalah taksiran hasil operasi hitung. Dalam menentukan hasil dari suatu operasi hitung dapat dilakukan penaksiran dengan memperkirakan hasil operasi hitung tersebut. Cara untuk memperoleh hasil penaksiran dari suatu operasi hitung dengan pembulatan setiap bilangan sebelum mencari hasil operasi hitung. Yang A, menaksir operasi penjumlahan. Contohnya 18 ditambah 34. Nah, di situ ada 3 macam, ada taksiran rendah, taksiran tinggi dan taksiran terbaik. Untuk taksiran rendahnya itu dilihat kalau misalkan 18 berarti dibulatkan menjadi 10. Ya. Terus 34 dibulatkan menjadi 30 untuk taksiran ke bawah, ya. Jadi kalau taksiran ke bawah itu dibulatkan ke bawah. Dan untuk taksiran tinggi atau taksiran atas dibulatkan ke atas. Berarti untuk 18 itu dibulatkan menjadi 20 dan 34 dibulatkan menjadi 40. Lalu setelah dibulatkan dijumlah atau dikurang. Ya. Yang ketiga adalah taksiran terbaik. Kalau taksiran terbaik itu dilihat dari di belakang angkanya atau angka terakhir. Misalkan 18 berarti angka terakhirnya adalah 8. Nah, 8 itu di atas angka 5, berarti dibulatkan ke atas menjadi 20. 34, 4-nya itu di bawah angka 5, berarti dibulatkan menjadi 30. Nah, setelah dibulatkan dijumlahkan. Begitupun dengan yang ratusan dan ribuan. Yang selanjutnya adalah menaksir operasi pengurangan. Contohnya adalah 74 dikurang 23. Nah, sama seperti penjumlahan. Jadi 74 itu kalau ditaksir ke bawah itu akan dibulatkan ke bawah. Kalau ditaksir ke atas dibulatkan ke atas. Kalau taksiran terbaik itu dilihat dari belakang angkanya atau angka terakhirnya. Misalkan 74 berarti itu menjadi 70. 23 menjadi 20. Setelah itu dikurangkan. Sama seperti dengan ratusan dan ribuan. Yang ketiga adalah menaksir operasi perkalian. 42 dikali 34 sama seperti penjumlahan dan pengurangan. Kalau misalkan rendah dia dibulatkan ke bawah. Misalkan dia tinggi atau atas berarti dia dibulatkan ke atas. Untuk taksiran terbaik dilihat di belakang angkanya. Begitupun dengan ratusan dan ribuan. Yang keempat adalah menaksir operasi pembagian. Nah, sama nih kayak penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Rendah ke bawah, tinggi ke atas, terbaik di belakang angka atau angka terakhir. Begitupun dengan angka taksiran ratusan dan ribuan.
Mungkin sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.